Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Alexan dengan NIM 4212301008. Perkenalkan, nama saya Usin Alhamid dengan NIM 4211230135. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan konsep smart water tank yang sudah diberikan pada mata kuliah Internet of Things, di mana kami memiliki konsep di mana di sini sensor HCSR akan diletakkan pada posisi di atas tangki. Dan di sini ketika untuk pada walkway itu HCSR itu mendeteksi 4 cm hingga 400 cm. Dan di sini kami juga membuat ada level tangki di mana itu dari 0% hingga 100%. Dan di sini juga ada pompanya. Nah, di sini kami memiliki konsep di mana ketika HCSR itu mendeteksi air ketika itu 4 cm, maka level tangki itu adalah 100% karena dekat dengan si sensor. Tapi ketika tangki itu mendeteksi dengan jarak sekitar 400 cm, itu berarti tangkinya kosong atau level tangki itu masih di 0%. Nah, di sini ketika tangkinya itu mengisi dari 0 hingga 100%, maka pada saat 100, si pompa akan mati. Dan jika airnya digunakan terus-menerus hingga kurang dari 50%, maka si pompa akan aktif kembali untuk mengisi hingga tangki air itu penuh kembali. Dan ketika penuh, maka pompa akan mati. Mungkin itu adalah penjelasan terkait konsep water tank. Selanjutnya adalah programnya. Akan dijelaskan rekan saya. Baik, di sini adalah programnya. Di 1 sampai 3 ini adalah token kami yang ada di Blink. Dan juga 5 sampai 6 ini adalah library-nya. Dan juga 8 sampai 9 ini SSID dan PAS ini yaitu agar kami bisa terhubung ke walkway-nya, dan walkway quest ini adalah defaultnya dari walkway agar kami dapat terhubung ke server walkway-nya. Dan di sini ada pin ini ada trigger itu yang ada di trigger dan echo ini yang ada di komponen HCSR itu, yang triggernya 5 dan yang echo-nya 18. Dan sini ada pump LED. Kenapa kita pakai LED? Karena untuk sebagai indikator apabila LED ini nyala, maka pump itu nyala, dan sebaliknya apabila LED mati, pump ini mati. Dan di sini adalah jarak kalibrasi. Jarak kalibrasi ini kita set sebagai apabila seperti yang teman saya sudah jelaskan, apabila si tangkinya 100%, maka air itu kan dekat dengan HCSR, maka bisa dibilang nilai airnya 100% dari tangki. Dan apabila yang empty ini jaraknya jauh dari HCSR ke air, itu menandakan 0%, itu berarti airnya habis. Dan di sini ada interval update yaitu blink timer dan juga pump on. Ini untuk status pumpnya. Dan juga di sini ada fungsi dari baca jarak HCSR. Di sini ada read distance, yaitu untuk membaca si triggernya itu untuk nyala atau mati si pumpnya. Dan juga di sini ada long durasi. Di sini kami menggunakan 400 cm dan durasinya ini sekitar 25.000. Untuk ekopinnya naik. Dan di sini kalau misalkan nggak kebaca itu jadi -1 atau 0. Nah, kecepatan dari HCSR ini yaitu 0,0343 dibagi dengan jarak durasinya itu 2. Lalu konversi jaraknya, di sini ada konversi jarak. Di sini jika jaraknya itu lebih kecil dari 0, maka invalid, nggak keterima. Dan apabila full, dia akan mengembalikan 100%, dan apabila dia kosong, dia akan memberikan 0%. Nah, di sini juga ada rumusnya, float levelnya. Jika nilainya kosong dikurang dengan nilai D tadi, terus kita kalikan dengan 100, lalu dibagi dengan jarak
jarak kosong dikurang dengan jarak full. Dan di sini ada penjelasan if levelnya kurang dari 0 itu levelnya 0, dan jika levelnya lebih dari 100 itu levelnya 100. Dan di sini ada update system. Ini membaca ketika sistem kita ubah-ubah. Nah, di sini jika level kurang dari 0 distance invalid. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan gimana logika dari si pompa yang sudah kami buat. Dimana logika yang kami buat ketika pompa mengindikasikan level 100, maka pompa yang awalnya aktif akan mati. Dan kami juga membuat kondisi kedua di mana else if, di mana ketika level air pada tangki itu kurang dari 50%, maka pompa yang awalnya itu mati akan aktif kembali untuk mengisi si air. Nah, di sini adalah digital alert di mana ini ada pengaplikasian pompa itu diindikasikan menggunakan LED. Jadi ketika pompa nyala maka LED akan hidup, dan ketika pompanya mati LED juga akan mati. Ya, di sini kan ada pump on. Lalu ada tanda tanya. Itu yang berarti apakah kalau misalkan pump on itu dia tuh harus nyala high atau low. Apabila pump on itu nyala berarti high yang dipilih. Sudah ada logikanya, dan sini juga ada virtual pin-nya, di mana ini adalah virtual pin-nya akan dikirim ke Blink, di mana data yang sudah dibaca oleh si IDE maka akan dikirimkan ke Blink agar dapat dikontrol dan dimonitoring secara langsung. Nah, di sini adalah serial pin-nya, di mana ini adalah data-data yang akan muncul nanti pada serial monitor di WOKPI-nya. Itu ketika memang sensor mendeteksi berapa jaraknya, dan setelah mendeteksi itu berapa level dari airnya yang sudah dikonvert menggunakan rumus tadi. Setelah muncul maka ada namanya nilainya itu levelnya berapa, dan sini ketika pompanya masuk ke level sekian apakah pompanya akan on atau off. Di sini kami menggunakan serial begin, yaitu baud rate-nya sekitar 115.200 agar hasilnya lebih baik. Di sini kami menggunakan pin mode, yaitu trigger pin sebagai output dan echo pin sebagai input, dan pin mode LED itu juga sebagai output, dan pom LED pin pada saat low itu juga kami masukkan. Nah, di sini blink begin, di mana di sini tadi pada posisi pertama kami letakkan auto canon SSID, dan di sini diletakkan juga pada bagian sini. Nah, di sini kami set time atau set interval 500L, di mana akan update setiap 500 milisecond agar responsif tetap stabil ketika data dikirim dari Arduino IDE ke Blink. Di sini adalah void loop atau diulang berkali-kali pada Blink dan timernya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian pendemoan alat. Nah, di sini bagian kiri ini adalah monitoring dari Blink dan kontrolnya juga, dan di sini adalah WOKPI di mana kita untuk mengeset jarak level tangki pada si air. Nah, pada distance 2 cm atau ini masih dalam kategori 100% atau airnya sudah penuh. Oke, bakal kita gerakkan atau tangkinya berkurang. Akan coba running terlebih dahulu bagian kopinya karena tadi sempat mati. Maaf ya teman-teman, ada sedikit kendala dari kami. Aja gimana sih? Datanya, saya serial monitornya, kita tunggu. Nah, di sini pump on, levelnya 28 lagi kita ya. Nah, di sini pumpnya levelnya 28. Nah, di sini juga pada saat monitoring level 28% dan pumpnya nyala. Kenapa pumpnya nyala? Sesuai dengan logika yang sudah kami buat tadi, di mana ketika level tangkinya kurang dari 50% maka pompanya akan nyala. Nah, kami juga akan set nih ketika airnya sudah penuh atau sudah 50%, maka pompanya juga akan mati. Dan sini juga tertulis pompanya mati. Nah, di sini airnya akan berkurang nih sedikit demi sedikit. Nah, di sini juga ada perubahan dari Blink dan juga ada perubahan dari si pompanya masih off, belum nyala. Kenapa? Karena memang airnya tuh masih lumayan terisi. Nah, di sini kami buat ketika airnya itu sudah kurang dari 50%,
keren. Nah, di sini baru pompanya akan nyala untuk mengisi kembali hingga penuh. Setelah penuh maka akan mati. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan. दिन के आशा से Sebelum itu kami akan menjelaskan elektrikalnya. Oke, di sini kami memiliki microcontroller yaitu ESP32 dan juga microcontroller HC SR04 sebagai inputan untuk mengambil data. Di sini juga kami memakai satu LED dan resistor sebagai indikator ketika pumpnya nyala atau mati. Di sini LED terhubung satunya ke ground dan juga terhubung ke SP14 dan juga untuk HC VCC-nya masuk ke 5 volt, ground-nya masuk ke ground dan triggernya yang ini masuk ke 18 dan juga yang eco-nya ini eco-nya 18 dan triggernya 5. Baik, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,